Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan siang hari ini hamba berdoa buat Ibu Ika. Tuhan, dia sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu Ika di dalam mengiring Tuhan Yesus, karena dia adalah jiwamu yang baru Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Ibu Ika dalam tangan-Mu ya Tuhan, berikan iman yang kuat sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati Ibu Ika. Kiranya damai, sejahtera, sukacita Ibu Ika di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih, hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus buat Ibu Pameka di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapak. Kami percaya berkat-berkat Tuhan melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Oke, juga nanti Kak, kalau itu saya kesini lagi main lah. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kali ini kita akan melihat cuplikan-cuplikan video kesaksian pribadi dari para murtadin, di mana kali ini mereka menyampaikan cuplikan-cuplikan video mereka secara singkat, dan ini yang saya bagikan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan bagaimana mereka awalnya yang membenci tentang kekristenan, membenci Tuhan Yesus, bahkan ada yang menghina Tuhan Yesus, hingga pada endingnya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal cuplikan video ini kita melihat seorang ibu yang masih berjilbab sedang didoakan oleh Bapak Pendeta Muhammad Yasin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dari cuplikan ini mari kita dukung mereka, para hamba-hamba Tuhan atau para pendeta. Dan ini Pak Muhammad Yasin ini adalah seorang hamba Tuhan yang juga bertobat ya, terima Yesus dan militan dalam penginjilan. Karena itu kita dukung mereka dalam doa untuk terus menjangkau keluarga, kawan, dan kenalan mereka sendiri. Supaya melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang mereka sampaikan, banyak orang yang menerima Injil keselamatan dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Ibu agamanya apa Bu? Islam. Oh, tapi kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa Bu? Karena yang menolong saya, kan aku lagi sakit. Pertama aku mau dioperasi, aku minta doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkan aku operasi. Udah dioperasi, aku di ICU, aku nggak sadar diri sehari. Pas saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus. Dari mana saya kan Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang nggak pernah mendengar, nggak pernah gereja, nggak pernah apa. Kami tetap sholat, pergi memulung, bawa terus sejadah, terus makna saya. Kok saya terima kasih Tuhan Yesus. Langsung dokternya jawab, Ibu bagaimana sih, apa sih agamanya? Kemarin Ibu mau dioperasi, Ibu bilang ya Allah ya Tuhan, selamatkan aku operasi. Sekarang Ibu udah sadar kok, Ibu minta terima kasih ke Tuhan Yesus. Ibu agama apa? Saudara saya marah semua saudara saya. Bikin malu, Tuhan Yesus apa tai? Nggak apa-apa Bu. Jadi emang kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, itu kita akan mengalami penderitaan. Seperti murid-murid Yesus, semuanya itu menderita, tetapi menderita untuk kebenaran. Kita akan bahagia kalau kita hidup menderita, tetapi di dalam kebenaran. Tetap percaya Bu, karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Ibu tetap percaya, teguh. Terus akhirnya gimana? Ibu Tuhan Yesus akhirnya gimana setelah Tuhan Ya Yesus? tuh aku mulung, ya tuh besok tuh gua lihat luar sholat makin lalu mana terus kok makin aku sudah tuh udah saya lihat ya, saya sehari besok saya nanya ini kali gereja ya kata aku semua mulung, tapi aku nggak percaya gereja nggak pernah dengar, tapi aku sering lewat di sini, tapi aku nggak peduli, bukan apa-apa kan gereja apa gitu. Kok aku masuk aja Pak, yang mbak-mbak di depan tuh, aku boleh masuk nggak? Boleh, tapi ini pakai ini. Kata saya, nggak apa-apa, alangkah baiknya orang Kristen. Aku bersyukur alangkah baiknya orang gereja itu. Dia itu masuk saya. Jadi biasanya kan saya masih tinggal sama saudara. Aku dilihatin pas jamnya itu aku mau sholat, udah ibu mandi dulu kata orang di masjid itu. Ibu jangan masuk sini, kalau nggak mandi dulu ibu kan memulung bau, nggak sah.
Ya udah, aku sampai sekarang aku nggak sholat lagi. Ya, karena Aku gini Bu, bekerja aja. kalau di kekristenan Alangkah itu, baiknya nggak kayak orang kekristenan itu, dia nggak ngelihat muka kita kotor, muka kita dekil, baju kita jelek. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya pekerjaan Roh Kudus ini ya, bahwa orang ini masuk rumah sakit dan ya dalam kondisi sakit berat ya, tapi doa justru doanya tuh justru namanya Tuhan Yesus yang disebut, justru Tuhan Yesus yang dipanggil dalam doa, dan melalui doa tersebut ibu ini justru mengalami mujizat penyembuhan, dan setelah sembuh ya puji Tuhan ibu ini tidak mengkhianati apa yang sudah dijanjikan ya, apa yang sudah dia inginkan, karena tadi dia katakan bahwa dia kalau dia sembuh maka Tuhan agama manapun yang menyembuhkan itu dia akan mengikuti, dia bersedia meninggalkan agamanya ya. Jadi apa yang kita ambil dari video ini Bapak Ibu, bahwa iman itu yang menjadi taruhan untuk mendapatkan kesembuhan, dan puji Tuhan ia mendapatkan pemulihan melalui anugerah dan pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, dan akhirnya dia tepati janjinya ya, dan murtad terima Yesus. Oke, baik, kita lanjut lagi di video berikut ini. Ya, saya lahir dari keluarga Islam. Saya anak bungsu dari 6 bersaudara. Memang dari kecil saya dididik sebagai orang Islam. Lalu waktu kelas 5 SD ada satu drama Natal di sekolah, dan disitulah saya tertarik dengan figur bagaimana Allah yang saya kenal sebagai Allah yang maha besar itu rela menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Itu sangat menyentuh saya, dan saya juga waktu itu tersentuh dengan satu figur malaikat yang memakai baju putih-putih. Dan itu saya merasa bahwa malaikat itu begitu agung di hadapan mata saya waktu itu, sehingga dari situ ada sebuah benih panggilan. Tetapi saya waktu itu tidak tahu bagaimana cara masuk ke Katolik. Lalu setelah SMA saya masuk di sekolah Katolik. Disitulah saya baru tahu bahwa harus katekumen dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan, waktu itu sudah kelas 2 SMA, saya memutuskan untuk masuk Katolik, dan kelas 3 SMA sebelum ujian akhir itu saya dibaptis. Ya, kalau ini Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa juga ini Bapak Ibu, bahwa ya memang dulunya orang tuanya adalah orang Muslim yang taat ya, dikatakan tadi, dan hanya dengan apa ya, satu drama Kristen, karena dia juga sekolah di sekolah Katolik kalau tidak salah ya. Ya, dia sampaikan dalam kisahnya, dalam kesaksian tersebut, bahwa melalui drama ini dia tertarik dan akhirnya mulai mempelajari tentang iman Katolik. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya dia terima Tuhan Yesus, yang walaupun lama ya prosesnya, karena ya seperti kita sudah dengar tadi, dia ingin belajar tapi dia tidak tahu di mana ya, dan syarat-syaratnya menjadi seorang Katolik itu apa. Tapi puji Tuhannya akhirnya dia menemukan, dan ya puji Tuhan, dan sangat luar biasa ia memberi dirinya untuk dibaptis. Haleluya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, dan bukan cuma sampai di situ saja. Akhirnya dia juga menjadi seorang biarawati, dan luar biasa kasih karunia Tuhan yang menolong dia, membuka jalan bagi dia untuk menemukan ya kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Oke, baik, kita lanjut dulu. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan sedikit tentang perjalanan saya sebelum dan sesudah ikut Tuhan. Nama saya Eni dari Bandung. Saya seorang ibu rumah tangga dan sudah memiliki anak 4. Saya ikut Tuhan karena pilihan saya, atau lebih tepatnya mungkin Tuhan yang telah pilih saya. Karena saya dari kecil bukan beragama Kristen, juga saya lahir di tengah keluarga Muslim. Saya lahir dari keluarga Muslim yang taat sekali, terutama ayah saya. Tetapi saya heran, walaupun beliau taat beribadah, tapi tetap selalu melakukan perselingkuhan. Sehingga saya bertekad, nanti kalau saya cari suami, harus yang lebih tua usianya daripada saya gitu ya. Dan akhirnya Tuhan kabulkan. Tapi rupanya semuanya tidak sesuai dengan harapan saya. Suami saya bahkan perbuatannya lebih daripada ayah saya.
Selain dia berselingkuh, juga dia terjerumus narkoba. Dia juga senantiasa berkata-kata kasar seperti bahasa binatang tiap hari, tidak menghargai saya. Tidak ada figur di dalam seorang imam atau seorang kepala rumah tangga di tengah keluarga kami untuk mendidik anak-anak saya. Bahkan dia juga senantiasa mengajak teman-temannya ke rumah untuk pesta narkoba mungkin gitu, walaupun di depan anak-anak saya. Tapi puji Tuhan, kalau dulu mungkin saya bilangnya alhamdulillah, karena anak-anak saya tidak ada yang mengikuti jejak ayahnya. Mungkin mereka melihat perjuangan saya dalam membesarkan mereka, jadi mereka jadi anak-anak yang baik. Hingga suatu saat batas kesabaran saya juga sudah sampai ke titik yang paling tinggi mungkin ya. Ada sesuatu hal yang membuat saya sangat sakit hati sekali, sampai saya mengeluarkan kutuk Tuhan Allah. Dulu kan nyebut saya Allah. Ya Allah, kiranya kau janganlah kasih rezeki suami saya. Seandainya setiap rezeki yang dia dapat hanya untuk menambahkan dosa dalam perbuatannya, bukan untuk kesejahteraan keluarga. Dulu kan saya tidak tahu ya, yang saya cari hanya kepuasan hati saya. Setelah mengatakan kutuk itu, saya merasa puas. Dan dari situ saya sudah tidak akan mempedulikan lagi suami saya. Fokus saya hanya membesarkan anak-anak saya. Tidak memikirkan lagi suami saya, mau apapun terserah. Dan puji Tuhan, anak-anak saya juga sekarang udah pada bekerja. 3 orang, tinggal 1 lagi. Hingga suatu saat, pada tahun 2021, bulan Oktober, tiba-tiba suami saya pulang dari rumah temannya. Dia berkata gini, nih, saya harus dibaptis. Kapan? Nanti hari Sabtu. Saya juga kaget mendengarnya ya, karena selama ini perkataan apapun dari siapapun tidak pernah didengarnya. Tiba-tiba dia minta dibaptis. Ayo, kata saya teh, mungkin ini yang terbaik dari Tuhan, kata saya teh ya. Hari Sabtu jam 3 ya, saya antar ke tempat pembaptisan dia. Akhirnya dilaksanakan dibaptis. Saya juga nggak tahu apa penyebabnya, tapi ya mungkin ini udah jalan yang terbaik yang saya rindukan selama ini, agar saya punya imam yang benar di tengah keluarga. Dibaptislah. Udah dibaptis pada tanggal 2 Oktober 2021. Setelah dibaptis, selanjutnya kata teman suami saya yang ngajak dia untuk dibaptis, panggilnya ke saya kan, teh, nanti Sabtu selanjutnya antar ibadah si Om ya, biar dia semangat. Oke, saya teh, apa sih yang enggak buat kebaikan. Sabtu berikutnya saya antar ibadah. Cuman waktu itu saya juga tidak tahu, selama menaikkan lagu penyembahan saya nangis dari awal sampai akhir. Saya tidak mengerti apa itu. Setiap lirik yang saya dengar seolah-olah menarik jiwa saya untuk mendekat kepada Tuhan. Di situ ada perkataan Yesus. Saya sangat merasakan damai di hati yang belum pernah saya rasakan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia sudah sampaikan di awal tadi dari cuplikan ini bahwa dia murtad itu bukan atas paksaan orang lain atau mungkin karena ada yang suruh, bukan ya, tetapi ini dari keinginannya sendiri. Dan bahkan dia katakan tadi, mungkin inilah cara Tuhan memanggil saya, memilih saya, katanya ya. Dan ya luar biasa ya, semakin banyak orang yang bertobat terima Yesus, dan ibunya bertobat, keempat anaknya itu bertobat semua. Wah, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini jarang-jarang ya ada murtadin yang satu orang murtad seluruh keluarganya ikut semua. Jarang sekali kita temukan hal-hal seperti ini, dan ini sangat sungguh luar biasa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan ibu ini. Dan tentunya juga pasti dilatar belakangi dengan keadaan yang situasi yang dialami ibu ini tadi, sehingga ia memulai perjalanan spiritualnya, akhirnya menemukan kasih yang memberikan damai sejahtera ya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tentunya ada hal-hal seperti itu, dan kita sudah dengarkan sendiri ya, seperti apa perlakuan suaminya hingga ia akhirnya mengambil keputusannya sendiri, dan kemudian murtad terima Yesus, dibaptis, dan keluarganya, anaknya 4 orang ikut dia.
Ini sungguh sangat luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu untuk melihat cuplikan video berikutnya. Ya tidak mengerti. Oh kaget loh, karena di samping saya kemarin mati. Tiba-tiba dokter mengatakan ke keluarga saya tidak mengerti. Sampai lihat monitor di TV, tapi normal. Saya bilang ada apa ini? Tapi jantung itu tidak terasa sesak napas. Langsung si dokter itu berbisik kepada keluarga saya curiga, oh mungkin besok atau nanti sore saya mati. Pasrah ya? Pasrah, luar biasa. Nah di situ berhubung dokternya yang di Immanuel pun, yang di Bromeos pun kurang begitu ini, langsung rumah sakit ahli jantung dari Cipto datang ke Bromeos, meriksa saya langsung, jarum dan kabel-kabel yang ada di badan saya itu dicabuti langsung, katanya tanda tangan sama keluarga saya, operasi dibatalkan. Saya bilang kenapa dibatalkan? Apakah saya tidak mampu untuk membayar? Saya mampu, punya rumah sedikit pun saya akan jual demi kesehatan saya. Bukan, tapi ini udah sembuh. Nggak percaya saya. Waktu saya lihat sendiri, waktu saya diperiksa di radiologi, nelen kamera, dilihat di monitor itu jantung saya itu biru sebelah. Tiba-tiba kenapa jadi normal? Secara logika tidak mungkin terjadi. Impossible itu terjadi, tapi bisa terjadi. Kekuatan mengalirlah Roh Kudus. Wih, bahagia ya. Langsung di situ kata dokter, silahkan kalau kamu punya uang banyak silahkan tidur di rumah sakit Bromeos selamanya. Kalau nggak pulang hari ini karena kamu sembuh langsung saya pulang. Sesudahnya di rumah karena saya ditetapkan dan didoakan sama orang Kristen. Lupa waktu itu saya minta alamatnya, padahal orang Bandung juga itu. Saya bilang ke istri, "Mah, saya mau pindah agama masuk Kristen." Wih, kayak anjing lagi makan dipukul kepalanya. Wih, gitu. Kata istri saya, "Kamu gila ya," katanya, "kamu adalah seorang guru di pondok pesantren, mertua kamu bapak saya," kata istri saya. "Punya pondok pesantren di Ciamis sekian gedenya, dihargai dan dihormati. Kenapa kamu mau jadi murtad?" Saya nggak banyak omong, santai aja. Karena mungkin sedikit loh kasih itu dimasukkan ke dalam hati saya lewat doa orang Kristen itu. Saya bilang tetap aja saya masih tetap ngajar di pondok pesantren. Cuman orang berjamaah biasanya saya suka ngimamin, saya mah alasannya ngopi, padahal saya itu sudah mau meninggalkan ajaran-ajaran orang Islam. Saya kan masuk di Facebook itu Yesus Sejati Group. Banyak yang komen pendeta mana. Saya minta satu aja. Tolong Pak Pendeta, besok saya mau sidang di kecamatan. Tolong utus, kalau pendeta itu mungkin banyak wawasannya, luas di mana jemaatnya. Tolong, bukan saya minta tolong, tapi tolong saya backing, tolong saya dampingi mau sidang. Nggak ada tuh yang datang. Makanya tolong saudara-saudara jangan berharap kepada manusia, sakit hati. Tuhanlah andalkan. Yes. Oke, lanjut. Langsung di situ saya dapat anehnya. Ditahan emosinya. Anehnya itu dapat loh. Saya lawan sekian, saya sendiri. Hanya saya punya Tuhan. Karena aku belum bisa berdoa. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, lindungi dan menangkan saya. Menang loh di pengadilan. Datang tiba-tiba pimpinan saya, jagalah hati, bawa kunci. Mobilnya Alphard, atau udah lunas atau belum? Herman, mendingan kamu didik lagi anak-anak di pondok pesantren. Masa kamu seorang ustadz pendidik guru akhlak, tiba-tiba kamu murtad? Nih silahkan aja pakai mobil saya, dan kamu mau diminta gaji berapa? Saya bilang enggak, mohon maaf, saya mau ikut Yesus. Keluar kamu dari kota Bandung. Yang penting kamu asal jangan di kota Bandung. Silahkan, terserah kamu, hak kamu neraka dan surga. Oh iya, ya, surga dan neraka itu tidak ada yang dibantu dengan orang lain, hanya sendiri. Langsung saya dikeluarkan dari kota Bandung itu, diusir sama Pak Lurahnya juga, sama semua, sama termasuk ibu saya dan istri saya minta cerai saya sekaligus waktu itu. Ngapain? Masih banyak di luar sana ya. Nah, langsung ibu saya. Untuk keluarga jadi gimana sampai sekarang? Sampai saat ini, puji Tuhan, saya masih dibenci keluarga. Ya, puji Tuhan, istri saya juga katanya mau nikah lagi. Ya silahkan. Cuman yang saya titipkan adalah anak. Ya, walaupun itu anak bukan anak saya, hasil dari adopsi, tapi dari usia 7 hari saya udah adopsi.
karena saya nggak punya anak. Saya bilang, Bu, titip aja. Kalau seandainya suatu saat nanti saya ambil, kata dia, ya udah ambil aja. Ya udah, karena sekarang masih kecil, saya belum ada tempat untuk berteduh sendiri, jadi anak saya belum saya bisa bawa. Nah, langsung saya karena masuk saya diusir dari kota Bandung itu, langsung saya menuju ke Ciater. Saya ngumpet di situ 3 hari. Ya puji Tuhan nggak ketemu. Nah, namanya anak ya. Saya punya anak saya nge-WA, "Papa di mana?" Makanya jangan coba-coba ke anak itu. Kalau kita punya rahasia, jangan coba-coba diberitakan kepada anak. Saya bilang, "Nak, jangan dikasih tahu mama dan orang-orang, Papa ada di Ciater di rumah teman." Anak itu pinter. "Ciaternya di mana, Pak?" Dede pengen ke situ. Ciaternya di rumah teman Pak Anu di belakang desa. Paginya datang FPI sama Banser. Ternyata kau katanya di sini ngumpetnya. Enggak ngumpet kan, saya diusir. Saya dibawa lagi, ditanya lagi, diusir lagi ke Subang. Nah, di Subang kebetulan saya ada pendeta dari Papua di Facebook ngasih WA Pak Junaidi Salat. "Sebelum kamu ke Papua, silahkan datang ke Jakarta. Ini katanya mantan bintang film." Oh iya, saya WA Pak Junaidi Salat, ternyata respon. Langsung saya disuruh ke rumahnya. Dulu sampai sekarang kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan saya di rumah Pak Junaidi Salat. Begitu indah, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus itu mukjizatnya nyata. Amin. Pak, Bapak udah dibaptis? Udah dibaptis belum? Udah. Enak nggak rasanya dibaptis? Wih, luar biasa. Saya dibaptis sama Pak Junaidi Salat dengan Pak Pendeta ini. Begitu ditenggelamkan, langsung saya ada yang bawa ke satu tempat yang belum pernah saya singgah. 2000, 2001, 2002, 2003 sampai 2006 saya walaupun jadi TKI di Arab Saudi. Katanya yang paling indah adalah melihat batu Hajar Aswad. Tapi tidak seindah yang ada di taman. Saya begitu habis dibaptis ada yang bawa. Enak banget. Di situ suaranya gemuruh semua tapi nggak kedengar. Orang banyak tapi nggak ada wajahnya. Bukan berarti bulat, bukan, tidak kelihatan, hanya sinar. Cuman Pak Pendeta ini sama Pak Junaidi Salat, Herman pulang ajar ya. Akhirnya saya bangun kembali, katanya saya pingsan. Nggak tahu berapa menit, mungkin Pak Pendeta yang tahu. Saya pingsan waktu habis dibaptis, padahal saya bukan pingsan. Tahu nggak, ente tuh nyusahin. Pingsannya di kolam. Badan saya segede gini, tenggelam di kolam, ditarik Pak Junaidi Salat sama pendeta ini kayak ngegusur karung, guru. Pas nyampe rumah ini biru semua, rupanya kena tangga. Wih. Daripada ente kolam terus. Saya udah enak-enak di sana, dipanggil-panggil, Herman pulang ajar ini pendeta, saya bilang. Kalau nggak dipanggil mungkin selamanya saya di sana, puji Tuhan. Itulah mukjizat dan keajaibannya Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya juga sebelum ngomong ke Pak Junaidi Salat dan ke pendeta, saya mau minta jubah yang waktu dipakai baptisan. Karena waktu di dalam mimpi sebelum saya detik-detik mau dioperasi, mimpi kedatangan seorang laki-laki memakai jubah itu warnanya dan membawa tongkat sambil mengikuti, "Yuk ikut saya, pasti kamu sembuh." Ternyata sembuh. Luar biasa. Saya kemarin di ronsen juga ya, langsung saya di radiologi juga, ternyata jantung saya normal. Amin. Haleluya. Itulah pesan dan kesan saya terhadap saudara-saudara. Yuk mari kita agungkan, tinggikan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Belum selesai. Ya. Udah terlalu malam. Belum, baru jam 8. Kita biasa pulang jam 3 pagi. Oh iya, siap. Banyak orang bertanya, itu benar Ustadz nggak sih? Saya bilang, dan bercanda, itu Ustadz Herman, ya. Nggak percaya. Ada yang bilang begitu ke saya. Nanti pas kesaksian saya challenge ayat. Challenge ayat, iya. Di dalam keislaman tuh udah sering challenge ayat buat para hafiz dan hafizah. Hafiz itu penghafal Quran yang laki-laki, hafizah adalah penghafal Quran yang perempuan. Jadi gimana cara mainnya? Jadi ketika saya baca ayat, Ustadz Herman yang meneruskan. Ya? Jangan yang susah-susah.
Ustadz, ya. Kalau benar Ustadz, Oh, ya iya. kan? Dan kalau Ustadz aja bertobat, masa yang nggak Ustadz nggak mau bertobat? Kan itu dia. Ya. Wadduha wal laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يزدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Terakhir, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Susah itu mau panjang. Daripada malu di tengah-tengah mereka jawab nggak bisa, gitu aja. 5 ayat. Panjang itu. Panjang ya, nggak Iya. apa-apa. Tapi yang jelas, beliau ini memberkati kita semua. Pertama, saya tuh kaget juga ketika Mbak Bejun ngomong, Dil, ada waktu nggak? Ngapain deh? Kita baptis orang. Udah biasa kan saya Mbak Bejun. Ya oke, pas dibaptis, terus saya hampir ketakutan sama Mbak Bejun. Takut di penjara. Takut mati di dalam kolam renang. Habis ditenggelamin, kagak bangkit-bangkit lagi. Wah, kita geret-geret. Ya. Dan sampai sekarang Pak Herman ini tinggal di tempat Mbak Bejun ya. Tinggal di tempat Mbak Bejun dan sudah tidak sama keluarga lagi ya. Tidak. Keluarga sudah sering intimidasi saat lebaran. Lost kontak saya. Karena saya sengaja lost kontak. Karena takutnya ada yang ya namanya manusia ya. Itu. Jadi untuk sementara ini saya lost kontak. Jadi intinya Pak Herman bujang. Coba kali. Ya, jomblo. Ya, saya tidak memasarkan beliau, tapi bolehlah kenalan. Oh, iya. Nggak boleh hidup sendiri ya. Siap. Ya, oke. Pesan terakhir untuk jemaat. Pesan terakhir untuk jemaat, tolong kita jaga perilaku dan jaga sikap sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita harus mempunyai kasih. Jadi sekarang lagi berbincang-bincangnya di sosmed bahwa orang Islam adalah kafir. Bagus kalau kita dibilang kafir. Kalau kata Pak Junaidi Salat itu kaya akan Amin. firman. Padahal kafir di dalam bahasa Arab itu, kafir itu bukan bahasa Al-Quran loh, bahasa orang Arab. Kayak tadi begitu saya datang, kata Pak Pendeta ini, Assalamualaikum ya ahlal bait, Assalamualaikum ya akhi. Sampai saya jawab, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, keselamatan untuk Anda ya saudara, kata Pak Pendeta tadi. Nah itu adalah bahasa, kalau di Arab itu kan jatuh piring aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di Indonesia ada yang ada yang mati kan bilang innalillahi. Kalau di Arab enggak, jatuh apapun pasti bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena itu bahasa orang Arab. Udah. Oke, terima kasih. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih banyak. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang sungguh sangat luar biasa dari Pak Herman Pasa kalau nggak salah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pak Herman Pasa ini mengalami kuasa mujizat kesembuhan, di mana dia dan keluarganya mengalami sakit penyakit dan bahkan sudah divonis oleh dokter. Tapi sungguh luar biasa, ajaib kuasa kesembuhan, mujizat kesembuhan. Tuhan mendengar doanya ya. Dia adalah seorang dosen dan istrinya adalah
putri dari seorang pendiri pondok pesantren, dan juga ia sendiri adalah ustadz. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kok bisa ya orang yang paham agama dan tentunya akidah-akidahnya itu sangat kuat, pemahaman ilmu agamanya sudah pasti kuat, tapi kok bisa murtad? Nah, inilah cara dan pekerjaan Roh Kudus, ya, mengerjakan sesuatu di luar kehendak kita dengan cara supranatural. Kuasa Roh Kudus memberikan mujizatnya, yaitu kesembuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Ia mengalami itu dan akhirnya murtad, memberi diri dan juga dibaptis. Haleluya, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, itu saja cuplikan video kita kali ini, dan dukung terus perkembangan channel ini supaya melalui kisah-kisah para murtadin yang kita bagikan, kita terus share ke berbagai media sosial kita, baik itu grup-grup rohani, supaya semakin banyak orang yang mendengar kisah-kisah mereka, atau mungkin saja ada keluarga, kerabat, dan kenalan Bapak Ibu Saudara yang sedang berada dalam persimpangan jalan, bingung mencari jalan yang lurus, dan melalui kisah mereka, kesaksian mereka, mereka bertobat terima Yesus. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, itu saja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.